Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustina Hiola, SE AK MSACA. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Latar belakang pendidikan saya S1 jurusan akuntansi, S2 jurusan akuntansi. Saya juga menempuh pendidikan sebagai profesi akuntan. Pengantar akuntansi 1 akan ditempuh oleh mahasiswa semester 1, di mana manfaat yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan memecahkan masalah akuntansi serta implikasi di berbagai kebijakan pemerintah, baik yang bersifat sektoral maupun yang berdampak terhadap perekonomian. Agar memperoleh manfaat tersebut, pelaksanaan kuliah diadakan dalam bentuk tatap muka berupa pertemuan di kelas, diskusi, pemberian tugas terstruktur, tugas mandiri, dan praktikum. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar akuntansi keuangan, persamaan akuntansi, teknik pemrosesan data akuntansi yang meliputi jurnal, buku besar, worksheet, serta dasar penyusunan laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang dasar akuntansi keuangan, sehingga dapat menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur secara sederhana. Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi dan pemecahan masalah. Materi kuliah dan bahan bacaan wajib diinformasikan pada awal perkuliahan. Mahasiswa diberikan tugas, baik berupa tugas terstruktur, mandiri, presentasi kelompok, maupun praktikum. Tugas mingguan meliputi tugas individu yang diberikan sesuai topik yang dibahas, kemudian tugas kelompok, mahasiswa dibagi pada beberapa kelompok, kemudian memecahkan masalah yang akan diselesaikan di setiap pertemuan. Kriteria penilaian, kehadiran akan dinilai sebesar 10%, tugas 15%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Baiklah, marilah sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik. Hari ini kita akan memfokuskan atau standar kompetensinya, yakni memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus memahami pencatatan transaksi dalam jurnal, kemudian memahami pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Dengan kompetensi dasar, mahasiswa mampu menerapkan tahap siklus akuntansi perusahaan jasa hingga pemindah bukuan ke buku besar. Baik, tahap pencatatan akuntansi di perusahaan jasa tidak berbeda dengan pencatatan di perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang pasti pertama ada sumber pencatatannya, ada bukti transaksinya. Setelah ini akan saya tampilkan beberapa bukti-bukti dari sumber pencatatan. Kemudian analisis bukti transaksi, setelah itu kita jurnal, baru kita posting ke buku besar sampai akhirnya ke neraca saldo. Nah, sumber pencatatan yang saya maksud tadi ini, ada bukti kas masuk. Ini bisa jadi bukti transaksi ya, bukti transaksi. Kemudian ada bukti kas keluar, juga merupakan sumber pencatatan kas keluar. Ada ya, bisa kalian lihat di situ ada angka, ada untuk pembayaran apa. Nah, ini bukti ini yang nanti kita akan analisis sebelum kita jurnal. Kemudian ada memo ya. Memo juga bisa jadi sumber pencatatan ya, bukti transaksi. Kemudian ada bukti transaksi yang didapatkan dari eksternal. Kalau tadi bukti kas keluar, bukti kas masuk, sama memo itu dibuat oleh bendahara internal. Ada juga bukti transaksi yang didapatkan dari eksternal, seperti faktur. Ini contoh faktur ya, bisa dilihat. Kemudian ada kwitansi. Ya, setelah kita membayar sesuatu, membayar transaksi, kita mendapatkan kwitansi. Kwitansi itu yang kita jadikan bukti transaksi nanti kita untuk menjurnal. Selanjutnya ada nota. Kalau beli-beli di warung kan biasanya kita dapat nota atau biasanya struk. Nah, struk ini bisa jadi sumber pencatatan yang nanti kita analisis, setelah itu kita buatkan jurnal. Ada nota kredit.
Ya, nota kredit. Nota kredit juga bisa jadi bukti transaksi. Kemudian ada cek. Cek ini adalah berupa lembar untuk pencairan dana dari bank. Ya, ini juga bisa jadi bukti kas keluar. Nah, kita belajar soal akun-akun. Seperti yang teman-teman mahasiswa sudah pernah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang dibilang dengan akun. Jadi di akuntansi itu ada beberapa akun besar ya. Kalau teman-teman di pertemuan sebelumnya sudah memahami apa itu persamaan akuntansi, di mana aktiva sama dengan kewajiban plus modal, persamaan akuntansi ini nanti akan di breakdown lagi menjadi akun-akun besar yang membentuk neraca dan laba rugi. Nah, ini dia. Akun-akun atau perkiraan yang kita pelajari hari ini ya. Ada harta atau aset. Kemudian ada utang, ada modal, ada pendapatan sama beban. Sebenarnya di laporan keuangan itu hanya terdiri dari 5 akun besar ini. Hanya saja laporan keuangan terbaca lebih kompleks karena masing-masing akun-akun besar ini ada breakdown itemnya. Ya, jadi harta atau aset itu nanti ada aset lancar, aset tetap, ada macam-macam, aset lain-lain, ya. Begitu juga dengan utang, ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Seperti itu ya. Tapi secara prinsipnya ada 5 akun besar dalam akuntansi. Yang pertama aset atau harta. Aset bertambah di sebelah debit. Ya, aset kalau bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya aset ada di sebelah debit. Mohon diingat-ingat ya. Kemudian utang atau kewajiban. Utang bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya utang atau kewajiban itu ada di sebelah kredit. Ya. Kemudian modal. Modal di sebelah kredit bertambah dan berkurangnya di sebelah debit. Ya, saldo normalnya modal itu ada di sebelah kredit. Ya, pokoknya saldo normal itu adalah posisi di mana akun itu kalau bertambah, gitu ya. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan kalau bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya di sebelah kredit. Beban atau biaya. Ya, beban atau biaya bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya beban ada di sebelah debit. Oke. Nah, nomor perkiraan. Ya, jadi di akuntansi itu akun-akun besar tadi itu diberikan nomor. Ya, jadi yang aset itu pasti bernomor 1 karena dia yang pertama disebutkan di laporan keuangan. Nomor 100 sampai 199 itu pasti jenis aset. Kemudian kewajiban atau utang. Nomor akunnya dari 200 sampai 299. Jadi angka 2 itu mencerminkan bahwa itu adalah akunnya kewajiban. Kemudian modal. Modal nomor akunnya 300 sampai 399. Ya, jadi yang angka 3 itu mencerminkan akunnya modal. Pendapatan nanti akan bernomor 400. Yang kepala 4 itu nanti adalah pendapatan ya, 400 sampai 499. Tapi pada kenyataannya pendapatan dan beban ini ada breakdown item yang banyak sekali. Misalnya contoh di laporan keuangan universitas. Pendapatan universitas itu ada pendapatan SPP. Pendapatan SPP, pendapatan infak, pendapatan KKD, pendapatan wisuda, pendapatan P2KK itu banyak sekali. Jika di breakdown lagi, pendapatan SPP ada pendapatan SPP Fakultas Ilmu Sosial, pendapatan SPP Fakultas Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, lagi di breakdown lagi Fakultas Ilmu Sosial, pendapatan SPP Prodi Akuntansi, pendapatan SPP Prodi Ekonomi Pembangunan dan seperti itu. Jadi nanti ini nomor akunnya 400 misalnya. 400 adalah pendapatan, 401 adalah pendapatan SPP. Nanti 401.1 adalah pendapatan SPP dari Fakultas Ilmu Sosial. Seperti itu ya. Ya, jadi ada pengklasifikasian, semua dikumpulkan jadi pendapatan yang bernomor akun 4. Sama halnya dengan beban atau biaya. Nomor akunnya adalah yang kepala 5.
500 sampai 599. Nomor akun ini biasanya kita akan mendapatinya di chart of account namanya ya, COA kalau kita teman-teman akuntansi bilang, chart of account. Jadi COA itu adalah kumpulan dari semua akun yang diperlukan di satu perusahaan. Mau itu perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Itu ngumpul semua akunnya di chart of account ini ya, nomor perkiraan. Nah, ini dia contohnya. Kalau aset atau harta nih, kepala satu kan, 100 itu kas, 101 surat berharga, 102 piutang dagang, 103 wesel dagang dan seterusnya. Pokoknya yang kepala-kepala satu itu aset, ya. Kemudian masuk ke aset tidak berwujud, ada juga nanti aset tetap. Ya, aset tetap 1, 2, ini aset tidak berwujud 1, 3. Ada juga aset lain-lain. Tergantung kebutuhan dari entitas yang kita buatkan laporan keuangannya. Kemudian nomor perkiraan akun yang berikutnya yang kewajiban. Nih, yang kepala 2. Nanti utang dagang ya, karena ini perusahaan jasa bisa menggunakan juga. 200 utang dagang, 201 wesel bayar, 202 utang pajak sampai seterusnya utang lain-lain. Ya, pokoknya yang kepala-kepala 2 itu nanti adalah nomor akun untuk kewajiban. Kemudian untuk modal yang 3 ya. 300 modal, 301 itu prive. Prive tahu, prive itu adalah penarikan pribadi dari pemilik perusahaan. Kalau perusahaan perseorangan namanya prive. Kalau di perusahaan besar atau PT yang bentukannya PT namanya dividen. Ya, sama. Ini dia. Nih, kalau perusahaannya bukan PT, ya, bukan perusahaan terbatas, bukan perseroan terbatas, prive namanya, perusahaan perseorangan. Tapi kalau perusahaannya PT, dia nanti ada dividen, sama ada modal saham sama laba ditahan. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian pendapatan yang saya ceritakan tadi. Ini kan ada penjualan, pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan dividen. Sama kayak yang saya ceritakan tadi. Pendapatan di satu entitas itu bermacam-macam, bukan hanya satu kan. Memang ada satu pendapatan pokok, tapi pasti ada pendapatan-pendapatan lain. Kemudian ada beban. Nah, kalau beban ini kan banyak banget. Beban sama biaya itu terbagi dari beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan. Nanti ada beban listrik, beban air, dan sebagainya. Semua pengeluaran yang umur masa manfaatnya cuma 1 tahun itu dimasukkan ke beban. Ya. Termasuk nanti kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan aset, ya, itu tidak ditambahkan ke aset. Dilihat dulu apakah menambah umur masa manfaat aset tetapnya atau tidak. Kalau menambah umur masa manfaat berarti masukkan ke aset. Kalau tidak berarti masukkan ke beban perbaikan. Oke. Kemudian bagaimana sih menjurnal? Ya, menyusun jurnal ada proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku jurnal yang merupakan catatan kronologis dan sistem atas transaksi keuangan sistematis. Jurnal ada beberapa bentuk, antara lain bentuk 2 kolom dan bentuk khusus. Nah, ini ya, jurnal umum ya, ada tanggal, kita harus tahu tanggal transaksinya, keterangannya itu misalnya ini transaksi apa, gitu ya. Kemudian PR itu adalah nama akunnya, nama perkiraannya, nama akun. Misalnya ada pengeluaran kas untuk membayar listrik. Jadi beban listrik di debit pada kas di kredit, gitu ya, sebesar yang bebannya. Dalam buku jurnal terdapat sisi kiri, sisi debit, dan sisi kanan, sisi kredit. Jika memasukkan angka pada sisi kredit, maka dikatakan mendebit. Jika memasukkan angka pada sisi kanan, maka dinamakan mengkredit. Yang satunya mendebit ya. Kalau masukkan di debit berarti kita mendebit, dimasukkan ke kredit berarti kita mengkreditkan. Gitu ya. Tapi jurnal itu pasti ada 2, ya, debit sama kredit. Nggak boleh cuman menjurnal suka-suka saya pengen cuman menjurnal debit saja. Nanti neracanya tidak balance. Nah, ini tadi peraturan debit kredit yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi aset di debit, kewajiban di kredit, modal di kredit, prive di debit, ya, dividen di debit, laba ditahan di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit. Saya harap teman-teman bisa menghafal ini ya.
Karena ini adalah kunci yang dari kalian semester 1 sampai kalian nanti jadi profesional accountant, ini masih seperti ini peraturannya. Akan terus kalian pakai. Nah, kita akan bahas contoh soal. Transaksi selama bulan September 2011 terjadi pada perusahaan Ananda adalah sebagai berikut. Yang pertama, diinvestasikan oleh Ananda. Ananda ini orang ya. Orang yang memiliki perusahaan Ananda juga namanya. Uang untuk pendirian perusahaan 10 juta. Ya, jadi tanggal 1 September 10 juta si Ananda menyetorkan uang ke PT Ananda untuk pembentukan perusahaan. Kemudian tanggal 5 dibeli gedung seharga 2 juta secara tunai. Ya. Kemudian tanggal 10 diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta, baru diterima tunai sebesar 10 juta, sisanya dibayar bulan depan. Jadi ada pembentukan apa di sini? Piutang. Ya. Kemudian tanggal 15 bulan September dibayar beban iklan sebesar 200.000. Apa yang keluar di situ? Kas. Pintar. Kemudian tanggal 20 dibayar beban gaji sebesar 500 juta. Apa yang keluar? Kas. 30 September diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Apa akunnya? Yang tadi. Kas sama prive. Ya. Kemudian tanggal 30 lagi diperoleh pinjaman senilai 5 juta. Ini hutang atau piutang? Coba, diperoleh pinjaman senilai 5 juta. Hutang ya. Nanti coba kita lihat. Nah ini. Tadi kas pada modal ya, untuk penyetoran modal awal 10 juta. Kemudian dia beli gedung pada kas 2 juta. Kemudian tadi ada pembentukan piutang ya. Ada pendapatan jasa 15 juta yang dibayar saat ini cuma 10 juta. Sisanya baru dibayar bulan depan. Jadi ada pembentukan piutang usaha ini. Kemudian bayar beban iklan ya, beban pada kasnya berkurang, beban gaji sama, beban pada kasnya berkurang 500 juta, ada prive ya, penarikan pribadi, kasnya berkurang, privenya bertambah di sebelah debit. Kemudian terakhir ada pinjaman, pemerolehan pinjaman ya. Jadi membentuk hutang. Gitu ya. Nah, pengertian buku besar. Nah, tadi kan kita cuma menjurnal. Setelah menjurnal nanti kita posting ke buku besar. Nah, buku besar apa? Buku besar adalah kumpulan ya, kumpulan dari akun-akun untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi pada akun-akun utama. Sedangkan buku besar pembantu merupakan rincian dari akun-akun tertentu pada buku besar utama. Ya, jadi dari jurnal-jurnal tadi kan ada beban gaji pada kas, beban iklan pada kas, kemudian ada kas pada hutang. Nah, itu semua yang namanya akun-akun besar, kas dikumpulin jadi satu. Beban-beban dikumpulin jadi satu. Kemudian hutang jadi satu, piutang jadi satu. Semua dikumpulin sama-sama di buku besar. Itulah gunanya buku besar. Sehingga pada akhir periode kita bakalan tahu nih kas kita berapa. Nah, buku besar berfungsi untuk mengendalikan buku besar pembantu. Maksudnya jumlah saldo dari akun tertentu dalam buku besar harus sama dengan jumlah saldo dari akun-akun yang terdapat pada buku besar pembantu. Nanti untuk buku besar pembantu ini harus kita memang bahas secara intens pada pertemuan berikutnya ya, karena memang ada buku besar pembantu, terutama untuk dua akun, hutang sama piutang ya. Selain itu buku besar berfungsi sebagai ikhtisar akibat-akibat transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harga hutang dan modal perusahaan. Kemudian dasar penyusunan laporan keuangan ini pasti, karena setelah dari buku besar kita membentuk neraca saldo ya. Kemudian tempat pencatatan kedua setelah jurnal dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Nah, buku besar sendiri ada 4 jenis. Ya, yang paling sederhana namanya bentuk T ya, T account kalau bahasa Inggrisnya, T account. Ini T account. Jarang digunakan dalam kegiatan usaha tapi sering digunakan dalam kegiatan belajar karena mudah untuk mendemonstrasikan pencatatan perkiraan. Kalau teman-teman auditor itu lebih senang pakai T account, biar cepat, biar mudah. Ya. Cuman bentuk T kayak gini sudah langsung debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan, nama akunnya taruh di atas. Itu ya.
Kemudian yang kedua ada model skontro namanya ya. Perkiraan bentuk skontro ini mirip dengan T-account tapi lajurnya dipisahkan. Coba kalian lihat, kan dia cuma debit sama kredit. Tapi bedanya yang sebelah sana ada tanggalnya. Yang sebelah debit ada tanggalnya, sebelah kredit juga ada tanggalnya. Ada refnya, ada keterangannya. Itu untuk apa? Ya, jadi lebih kompleks daripada T-account. Tapi prinsipnya tetap sama T-account. Kita belum bisa melihat saldo di sini. Nah, yang ketiga ada 4 kolom ya. Buku besar 4 kolom. Buku besar 4 kolom ini bisa kita lihat. Dibilang 4 kolom dari mana? Di sini ada debit, kredit, saldo, debit, kredit. Ada 4 debit kreditnya. Debit kredit untuk dipindah dari jurnal, kemudian debit kredit untuk saldo. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada 3 kolom. Kita cuma bisa melihat debit, kredit, kemudian saldo. Saldonya kita tidak tahu nih ada di sebelah debit atau kredit. Makanya di sebelah sebelum saldo, kolom saldo itu ada D atau K. Nanti itu adalah pertanda bahwa dia ini ada di sebelah debit atau di sebelah kredit. Oke? Memasukkan jurnal ke buku besar. Posting merupakan proses memasukkan setiap akun di dalam buku besar sesuai dengan akunnya ya. Buku besar merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan diberi nomor kode tertentu. Yang tadi ya pengkodeannya 1 aset, kalian harus hafal ya. 2 kewajiban, 3 modal, 4 pendapatan, 5 biaya. Itu harus disusun secara sistematis dan diberi kode nomor tertentu dan biasanya tergambar dari chart of account ya. COA yang tadi saya bilang. Bukan kecoa ya, COA. Proses untuk melakukan posting adalah sebagai berikut. Memasukkan tanggal, harus ya teridentifikasi tanggalnya, akunnya apa, nilainya berapa dari buku ke dari jurnal ke buku besar. Memasukkan nomor halaman jurnal ke kolom reference. Ya tadi kalian lihat ada reference tuh. Jadi dia referensinya tuh jurnalnya jurnal nomor berapa. Kemudian memasukkan nomor halaman akun ke ledger atau ke buku besar ke dalam kolom post reference pada buku jurnal. Nah, ini dia contohnya. Ini kan ada nomor 100, itu berarti untuk aset ya, aktiva. Ini ada buku besarnya, contohnya. Ini buku besar apa namanya? 4 kolom. Kemudian ini tadi adalah transaksi dari contoh tadi ya. Ada penambahan, tanggal 1 kan ada penambahan penyetoran dari si Ananda, kasnya bertambah. Kemudian 2 juta dia membeli bangunan ya. 2 juta berkurang 2 juta. Kemudian nambah lagi 10 juta. Karena ada pendapatan yang dibayar secara tunai 10 juta. Ya kan? Kemudian 200, 500 ini ada beban, 1 juta ada prive, 5 juta adalah dia hasil dari pinjam hutang. Oke? Sehingga dapat saldo dari ini ya, di debit tambah kredit, debit kurang kredit itu jadi saldonya. Tuh ya. Makanya saldonya 10 juta, kemudian berkurang nanti di kredit jadi 8 juta, 8 juta ditambah sama 10 juta itu jadi 18 juta, 18 juta kurang 200 ribu itu jadi 17.800, 17.800 kurang 500, 17.300, 17.300 kurang 1 juta jadi 16.300, 16.300 ditambah 5 juta jadi 21.300. Begitu ya. Lebih mudah memahami yang 4 kolom apa yang 3 kolom? 4 kolom ya. Biar kita tahu dia berpindah-berpindah karena kas itu bisa juga minus. Kalau minus berarti nanti dia pindah ke kredit ya. Karena memang saldo normalnya kas itu ada di debit. Oke, kemudian piutang usaha ya ini ya, saldo normalnya di debit. Gedung ya tadi ya. Sudah. Utang usaha ini ya, karena ada utang. Tadi piutang. Modal ya, modal dapat 10 juta, prive 1 juta, kemudian ada pendapatan jasa 15 juta. Ada beban-beban gaji 500 sama 200. Nah, setelah kita dapat angka-angka di buku besar, kita bikin neraca saldo. Ya namanya neraca saldo ya, trial balance. Setelah semua jurnal diposting ke buku besar, setiap akun dalam buku besar dapat diketahui saldonya berdasarkan saldo-saldo tersebut dan disusun dalam neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi mengenai akun disertai saldo masing-masing. Saldo tersebut diperoleh dari
Saldo setiap akun dalam buku besar contohnya seperti ini. Ya, kalian lihat ada kas tadi kan di buku besarnya 21.300. Kemudian piutang kan, ada pembentukan piutang 5 juta yang dibayarkan nanti bulan depan kan. Kemudian ada gedung 2 juta sebelah debit ya karena aset. Kemudian ada utang usaha 5 juta yang dibayarkan yang didapatkan dari akhir bulan itu. Kemudian modal ya, penanaman modal dari saudara Ananda 10 juta. Ada prive penarikan 1 juta. Ada pendapatan jasa 15 juta, pendapatan saldo normalnya di kredit. Kemudian ada beban-beban saldo normalnya di debit. Di jumlah-jumlah sama. Ini yang dinamakan dengan balance. Ya, balance ya. Debit sama kredit balance. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menanyakan, apa perbedaan dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur? Oh ya. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Apa perbedaan perusahaan jasa yang kita belajar hari ini, perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur? Saya kasih tahu ya, perusahaan dagang siklus transaksinya hanya beli sama jual. Namanya dia cuma berdagang. Jadi dia membeli barang dagang, kemudian dia menjual barang dagang. Contohnya apa? Alfamart sama Indomart. Itu cuma perusahaan dagang. Ya. Contoh perusahaan dagang juga ciri-ciri perusahaan dagang adalah dia punya stok. Dia punya persediaan barang dagang. Itu ya. Kemudian bedanya apa sama perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu dia tidak punya stok. Contohnya apa? Misalnya mau naik pesawat ya, mau naik pesawat. Hari ini berangkat jam 6 sore dari Gorontalo ke Manado, adanya 30 seat. 30 tempat duduk. Ini contoh perusahaan jasa ya, 30 tempat duduk. Yang terjual tiketnya hanya 15. Kalau perusahaan dagang, 30 yang tersedia, 15 yang terjual, 15 masih bisa disimpan enggak? Bisa kan? Bisa kan? Dalam bentuk persediaannya dalam bentuk barang dagang. Tapi kalau pesawat, bisa enggak seatnya disimpan? Tidak bisa. Begitulah ciri-cirinya perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu tidak ada persediaan di laporan keuangannya. Itu ya. Jadi kalian bisa enggak? Perusahaan jasa itu salah satu contohnya adalah perbankan. Perbankan ya. Jasa nih, CS nih kalian misalnya atau teller. Hari ini kalian bisa enggak? Oke, bisa menargetkan bahwa kalian akan melayani kuotanya adalah 30 orang. Yang datang cuma 20 orang. Yang 10 orangnya bisa disimpan enggak? Buat besok, buat dilayani besok. Enggak bisa kan? Ya, itu adalah ciri-ciri dari perusahaan jasa. Tidak ada persediaan yang terbentuk. Kalau perusahaan dagang, misalnya beli pulpen, dia 10. Yang laku hari ini 5. Masih ada 5 yang bisa dijual besok. Kalau perusahaan jasa enggak. Kalau tiket pesawat yang terjual cuma 15 dan dia sudah berangkat ini sore. Besok bisa 30 tambah 15 enggak? Enggak kan? Ya, kecuali kalau dia tambah besar pesawatnya ya. Boleh kayak gitu. Tapi yang pasti tidak ada persediaan barang jasa. Tidak ada persediaan barang dagang. Kemudian bedanya sama manufaktur apa? Kalau manufaktur itu dia membeli bahan baku menjadi barang jadi, diolah, ada pengolahan di situ. Misalnya, kalian adalah perusahaan yang membuat bolpen. Beli plastik, beli tinta, beli apa tuh yang di dalamnya tuh besi. Kemudian diolah jadi bolpen. Yang kalian beli bukan bolpennya dulu. Kalau kalian beli bolpen, jual bolpen itu berarti perusahaan dagang. Tapi kalau kalian beli plastik, beli tinta, beli besi, kemudian jadi bolpen, berarti ada proses produksi di dalamnya, makanya disebut dengan perusahaan manufaktur. Ciri-cirinya apa? Ada persediaan bahan baku. Cuma di perusahaan manufaktur yang ada persediaan bahan baku. Oke, mengerti? Ya, baik. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya?